Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Indonesian Channel, Mencuri Pajo bernyanyi. Di hari ini, Kamis 13 Mei 2021, saya masih ingin membahas yang berkaitan dengan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus dalam seleksi wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan. Di mana saya tertarik dengan salah satu berita yang diendus oleh Warta Ekonomi.co.id dengan judul Ngabalin buka suara, berita 75 pegawai KPK dipecat, itu bohong. Bohong. Itu judulnya. Media yang terbit pada Rabu 12 Mei 2021 jam 14.50 waktu Indonesia Barat. Warta Ekonomi Online Jakarta, beredar pemberitaan yang menyebut 75 pegawai KPK termasuk Novel Baswedan dipecat lantaran tidak memenuhi asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) adalah tidak benar. Hal tersebut ditegaskan langsung oleh staf ahli utama Kantor Staf Presiden Ali Muhtar Ngabalin dalam akun Twitter pribadinya Rabu 12 bulan 5 2021. Dalam tulisannya, Ngabalin mengunggah video perdebatan dengan mantan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Abdullah Hehamahua di salah satu TV swasta nasional. Sebelumnya, mereka berdua berdebat mengenai polemik yang muncul usai pegawai KPK menjalani TWK yang merupakan bagian dari syarat peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Kemudian, di tengah perdebatan tersebut, Abdullah Hehamahua menyinggung soal 75 pegawai TSM yang dipecat KPK. Kontan saja, Ngabalin pun langsung memotong pembicaraan Abdullah Hehamahua dan menekankan bahwa pemecatan pegawai KPK adalah kabar bohong. Pasalnya, hingga kini belum ada pernyataan resmi mengenai pemecatan tersebut. Adapun penegasan tersebut kembali disampaikan Ngabalin dalam akun Twitternya. Anggapannya, serta beredar berita telah terjadi pemberhentian 75 pegawai KPK adalah bohong, tegasnya. Lanjutnya, ia mengatakan juga pemberhentian pegawai KPK tidak bisa dilakukan sepihak oleh pimpinan KPK. Pemberhentian hanya bisa dilakukan setelah ada koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB). Untuk kemudian diproses sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada, katanya dilansir. Sebelumnya, beredar surat yang berisi perintah kepada 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasan langsung mereka. Dalam foto SK tertanggal 7 Mei 2021 tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua KPK Firly Bahuri.
Disebutkan juga untuk salinan yang sah ditandatangani oleh PLH Kabiro SDM Yonatan Demen Tang Dilintin. Foto itu juga menunjukkan poin 3 menyatakan bahwa kepada pegawai yang tidak memenuhi syarat TWK menyerahkan tugas kepada atasannya sambil menunggu keputusan lebih lanjut. Berikut rincian isi SK tersebut. Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat TMS dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai ASN sipil negara, pegawai aparatur sipil negara ASN. Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut. Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Terkait itu, Novel Baswedan bersama dengan 74 orang pegawai KPK lain yang dinonaktifkan karena tidak lolos TWK akan melawan kebijakan pimpinan KPK Firly Bahuri tersebut. Yang jelas, ini gini, kami melihat TWK ini bukan proses yang wajar. Ini bukan seleksi orang tidak kompeten dinyatakan gugur, tapi ini upaya yang sistematis yang ingin menyingkirkan orang bekerja baik untuk negara. Ini bahaya, maka sikap kami jelas, kami akan melawan, kata Novel Baswedan kepada awak media Selasa 11 Mei 2021. Novel lebih lanjut menerangkan, ia dan sejumlah pegawai yang juga dinyatakan tidak lolos TWK sudah melakukan dialog dengan tim kuasa hukum dari Koalisi Masyarakat Sipil. Dia menyaksikan pula surat keputusan SK Firly Bahuri yang syarat nuansa kepentingan tertentu. Nanti ada tim kuasa hukum dari Koalisi Sipil yang ingin melihat itu karena agak lucu juga SK-nya kan, SK pemberitahuan hasil asesmen, tetapi kok di dalamnya menyebut menyerahkan tugas dan tanggung jawab, bukan pemberhentian loh, imbu Novel. Diketahui penyidik senior KPK Novel Baswedan dan juga Ada Manik hingga ketua wadah WP pegawai KPK Yudi Purnomo masuk ke daftar tak lulus TWK tersebut. Nah, itu bunyi salah satu berita yang pada tanggal 12 kemarin ya, yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Saya pribadi juga pernah menyaksikan bagaimana perdebatan antara Pak Abdullah Ehamahwa dengan Pak Ali Ngabalin pada beberapa hari yang lalu tentang 75 pegawai KPK yang tidak lolos seleksi ini. Mana beliau berdua berdebat ketika yang kita kutip waktu itu, ketika Pak Abdullah Ehamahwa menanyakan tentang
apa dan bagaimana tentang non-aktif itu? Apakah tidak identik non-aktif itu dengan pemberhentian? Itu, tapi saya juga melihat jawabannya Pak Ngabalin masih samar-samar, belum begitu jelas, dan masih menunggu proses dan keputusan lebih lanjut. Nah, sementara yang kita tangkap dari berbagai kisru dan persoalan tentang 75 pegawai KPK ini yang tidak lolos ini. Yang pertama, 75 ini sudah dinyatakan tidak lolos dari seleksi. Artinya mereka tidak punya hak lagi untuk menjadi ASN. Itu artinya sudah pasti tidak lolos menjadi ASN. Sementara di sisi lain bahwa Pak Ngabalin bersama Ketua KPK itu menegaskan juga bahwa tidak ada pemberhentian pegawai KPK yang 75 orang yang tidak lolos itu tidak diberhentikan. Bahkan itu dikatakan bohong oleh Pak Ali Ngabalin. Nah, yang menjadi permasalahannya, jikalau benar yang 75 orang itu yang tidak lolos seleksi itu tidak diberhentikan, mengapa harus keluar surat nonaktif? Nah, kalau katakan surat nonaktif itu tidak masalah dikeluarkan, akan tetapi mestinya harus ada sinyalemen bahwa dinonaktifkan itu alasannya begini, dan ada sinyalemen bahwa nasib dari 75 pegawai KPK itu pada akhirnya nanti akan seperti apa. Itu harus ada sinyalemen yang memastikan nasib mereka itu baik, sehingga tidak terjadi polemik di kalangan masyarakat ini. Karena jawabannya belum ada kepastian, itu masih nunggu proses dan lain sebagainya. Tapi kok tegas sekali dikatakan oleh Pak Ali Ngabalin dengan Pak Ketua KPK bahwa nasib ke 75 pegawai KPK yang tidak lolos seleksi itu tidak diberhentikan. Lantas diapakan? Berilah sinyalemen penjelasan yang bisa dipegang oleh masyarakat, sehingga tidak terjadi polemik, tidak terjadi berbagai tanggapan di kalangan masyarakat ini. Jadi cobalah supaya masyarakat Indonesia ini pada umumnya tidak selalu resah dengan keputusan-keputusan yang kontroversial, keputusan-keputusan yang membuat ruwet masalah di negeri ini. Padahal hal-hal itu hal yang tidak terlalu susah sebetulnya, tapi dibikin susah akhirnya menjadi rumit seperti ini. Ya, cobalah berikan penjelasan baik oleh Ketua KPK maupun oleh pihak istana untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat seluruh Indonesia ini seperti apakah nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos seleksi tersebut. Itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian semua pihak. Salam Indonesian Channel, Cuy Pajo bernyanyi. Untuk membantu keberlangsungan channel ini, ya saya sangat mengharap uluran jemari teman-teman
untuk subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.